Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur erupsi dengan tinggi kolom asap letusan mencapai lebih dari 1.000 meter dari puncak. Meski tidak berdampak langsung pada aktivitas warga, BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat tetap waspada. Erupsi Gunung Semeru terekam kamera pengawas yang berada di Desa Oro-Oro Ombok, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang pada Kamis pagi. Kolom asap letusan membumbung tinggi hingga 1.100 meter dari puncak dengan intensitas tebal condong mengarah ke sisi barat daya. Berdasarkan laporan periodik pos pengamatan Gunung Api Semeru dari pukul 6 pagi hingga 12 siang, Gunung Semeru alami 52 kali gempa letusan, 1 kali gempa hembusan, dan 1 kali gempa tremor harmonik. Kini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Melihat kondisi letusan dan sisa endapan yang ada di lereng sangat berpotensi akan terjadi letusan sekunder dan erupsi yang kemungkinan bisa terjadi. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dilarang beraktivitas apapun di radius 13 km dari puncak Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Luapan sungai Tukat Betel di Kecamatan Manggis, pemirsa, membuat 3 desa diterjang banjir. Selain hanyutkan ternak, banjir juga sapu kendaraan milik warga. Toyo Tukat menuju Tukat Betel niki sampun penuh niki semeton. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem menimbulkan banjir di sejumlah titik. Bencana kali ini dipicu oleh luapan air dari sungai Tukat Betel yang mengalir melalui 3 desa, yakni Desa Gegelang, Antiga, dan Antiga Kelot. Di pedalam mobilnya terjebak dah. Aduh. Nah, anyut. Nah, ye, mobilnya nyit dah. Aduh, mobilnya nyit nih. Akibatnya beberapa rumah penduduk terendam, beberapa kendaraan juga dilaporkan terendam banjir. Kemudian dampaknya ternak warga juga terpaksa harus diungsikan. Kemudian roda 2 dan roda 4 itu harus ada yang terendam. Bahkan ada 1 mobil yang terparkir di pinggir jalan itu dibawa oleh aliran sungai. Petugas masih mendata jumlah korban dan kerugian akibat banjir yang terjadi. Dari Karangasem, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan warga Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, pemirsa, berburu sembako ke Aceh Tenggara. Mereka harus berjuang dengan berjalan kaki, gendong bahan baku lewati bukit yang terjal dan ekstrim. Warga memanggul. Seperti inilah perjuangan sejumlah warga membawa kebutuhan pokok melintasi bukit yang terjal dan ekstrim menuju desa Rumah Bundar dan Marpungi. Kondisi jalan menuju Kabupaten Gayo Lues putus total, memaksa warga harus berjuang untuk mendapatkan sejumlah bahan makanan ke Aceh Tenggara. Desa Marpungi berada di Kecamatan Putri Betung, Gayo Lues, merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan hingga kini masih terisolir. Posisi kami di sana terisolasi. Terpaksa kami ngambil bahan makanan dari Aceh Tenggara. Ya. Kenapa ke Aceh Tenggara, Bang? Lebih dekat ke Aceh Tenggara, ke Gayo Lues jalannya putus total. Kebutuhan pokok di Kabupaten Gayo Lues seperti harga beras sudah mencapai Rp500.000 per sak dengan berat 15 kg. Selain beras, harga BBM juga melambung tinggi hingga mencapai Rp50.000 per liter. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi heroik seorang kepala desa Babah Kerung di Pidijaya, Aceh jadi sorotan publik. Kades bernama Ismail nekat terobos arus deras banjir bandang untuk menyelamatkan warganya yang terjebak. Kepala Desa
Desa Babah Krueng di Pidijaya, Aceh, nekat menerobos banjir bandang. Hal ini demi menyelamatkan nyawa warganya yang terjebak di tengah derasnya arus banjir yang melanda wilayah Kecamatan Bandar 2. Seakan tak kenal lelah, satu persatu warga yang terjebak banjir di dalam rumah ia evakuasi bermodalkan ban dalam bekas dan tali sebagai jalur pengaman. Masyarakat mengapresiasi aksi heroik sang kepala desa yang bergerak cepat dan benar-benar hadir di garis depan saat warganya membutuhkan pertolongan. Dari Pidijaya, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Aceh Muzakir Manaf perpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Pria yang akrab disapa Mu'alim ini menyebut daerah yang sebelumnya terisolir sudah bisa dikunjungi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Menurut Muzakir, perpanjangan ini dilakukan dalam rangka proses rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur. Mu'alim menjelaskan saat ini seluruh wilayah terisolir sudah mulai bisa dikunjungi. Lebih lanjut, Gubernur Aceh ini akan berusaha dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya kebutuhan air bersih. Sedang kita siapkan dan sudah kita siapkan. Memang kita kurang, kan? Tapi apa boleh buat, ya nanti akan nyusul di lapangan, ke lapangan supaya masyarakat betul-betul dapat air bersih lah. Selain membutuhkan bantuan dan air bersih, masyarakat yang terdampak bencana membutuhkan tenaga medis. Sebab sejumlah warga yang terdampak ada yang mengalami sakit. Pemirsa, TNI Angkatan Laut kerahkan helikopter Panther untuk distribusi bantuan ke Lapan Lombu, Tapanuli, Tengah Sumatera Utara. Dalam misi kemanusiaan penanggulangan pasca bencana di Sumatera, helikopter HS-1305 melaksanakan dukungan angkutan udara untuk mengerahkan tenaga medis dan bantuan obat-obatan. Selain itu, dalam misi tersebut TNI AL juga distribusikan bantuan logistik bagi warga di wilayah Tapanuli Tengah. TNI AL pastikan dukungan angkutan udara untuk tenaga medis dan obat-obatan akan terus dilakukan di wilayah yang sulit terjangkau melalui jalur darat. Aksi heroik personel Polres Gayo Lues Aceh, pemirsa, bangun jembatan penyeberangan darurat dari Kawat Baja di atas derasnya air sungai, di mana upaya ini dilakukan untuk menyeberangkan warga yang terisolir akibat akses jalan terputus diterjang banjir bandang dan tanah longsor. Inilah keberanian Bribka TM Syahputra berjuang keras membangun jembatan penyeberangan darurat dari Kawat Baja di Kecamatan Tripejaya, Aceh. Dengan bergelantungan pada tali Kawat Baja, Bribka Syahputra berusaha menjaga keseimbangan untuk memasang jembatan darurat bagi keselamatan warga. Namun ia sempat terjatuh ke sungai yang berarus deras. Beruntung ia berhasil berenang dan menyelamatkan diri ke tepi sungai. Personel Polres Gayo Lues, Bribka TM Syahputra membantu masyarakat membuat tali sling untuk menyeberangkan masyarakat yang sakit di 6 desa yang terisolir. Pada saat melakukan penyeberangan, tali sling putus sehingga Bribka TM Syahputra hanyut. Alhamdulillah adanya masyarakat di lokasi membantu mengevakuasi sehingga yang bersangkutan selamat. Berkat tekad kuat dan perjuangan tak kenal lelah, akhirnya jembatan sementara dari Kawat Baja berhasil diselesaikan personel Polres Gayo Lues. Jembatan darurat menjadi penyelamat bagi warga yang terperangkap bencana. Dari Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan.